Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang terkenal akan kopi Robusta dan Arabica. Inilah 4 daerah dengan penghasil perkebunan kopi terbesar di Sumatera Barat. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang masyarakatnya sangat menyukai kopi. Selain itu, provinsi ini juga menjadi salah satu sentra penghasil kopi penting di Indonesia, yang terkenal dengan jenis Arabica dan Robusta. Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa wilayah penghasil kopi yang luas dan menjadi sentra produksi utama. 1. Kabupaten Solok. Solok menjadi salah satu daerah kabupaten yang terkenal dengan sentra kopi terbesar di Sumatera Barat. Solok menjadi wilayah yang terkenal dengan produksi kopi Arabica Solok Minang, dan juga Robusta. Daerah seperti Alahan Panjang dan lereng Gunung Talang menjadi daerah yang sangat ideal untuk pertumbuhan kopi berkualitas tinggi. Kopi Solok adalah kopi Arabica yang berasal dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang terkenal dengan cita rasa khasnya yang kompleks seperti lemon, coklat, dan manis. Merek paling terkenal adalah Solok Rajo, yang diproduksi oleh petani binaan Koperasi Solok Rajo dan sering mendapat pengakuan internasional dari penguji cita rasa kopi karena kualitasnya. Kopi ini ditanam di perkebunan yang berada di ketinggian ideal dan diproses dengan standar kualitas yang baik. Perkebunan kopi Solok berada di ketinggian 1200-1900 mdpl, jadi dari sini saja sudah dapat dipastikan kalau kualitas kopinya tidak main-main. Kopi Solok juga ditanam dengan cara tradisional dan natural. Semua perkebunan tidak menggunakan pestisida serta bahan kimia lainnya. Kopi organik asal Solok ini bisa dibilang baru naik daun di tahun 2014. Alasannya bukan karena kualitas atau rasanya yang tidak enak. Hanya saja di tahun 2014 kopi Solok mulai dipasarkan secara lebih luas. Sebelum menarik minat banyak pembeli di tahun 2013 kopi Solok mendapatkan nilai tinggi hingga 85 saat mengikuti cuping testing oleh para key grader. Setelah mendapatkan pengakuan ini, kopi Solok terus mendapatkan rekomendasi. Salah satu hal yang membuat kopi Solok istimewa adalah proses penanamannya yang sama sekali tidak menggunakan pestisida ataupun bahan kimia lainnya. Hal inilah yang membuat kopi Solok menjadi jenis kopi natural yang berharga tinggi. Selain dari cara penanamannya yang tanpa pestisida, karakteristik serta cita rasa kopi Solok bisa bersaing dengan kopi asal Sumatera lainnya. Walaupun masih memiliki rasa yang mirip dengan kopi Aceh Gayo, Mandailing, atau Sidikalang. Kopi Solok sangat cocok untuk kamu penggemar kopi yang menyukai rasa segar dengan tingkat keasaman sedang. Kopi Solok dikenal sebagai kopi dengan rasa asam yang segar seperti buah jeruk dengan sedikit tambahan pahit manis dari coklat. Karakteristik jenis kopi di Indonesia memang tak jauh dari rasa asam segar dengan aroma rempah-rempah. Jika jenis kopi di Indonesia cenderung memiliki aroma pedas rempah-rempah, kopi Solok malah cenderung memiliki harum serai yang lagi-lagi menyegarkan. Jika dibayangkan, kopi Solok ini mungkin akan terasa seperti buah jeruk yang sedikit kecut dengan aftertaste manis alami. Kopi Solok memiliki badi yang cenderung lebih tipis jika dibandingkan dengan Aceh Gayo. Biji kopi Solok selain enak diseduh dengan cara manual, juga bisa dibuat menjadi espresso. Kalau kamu punya mesin kopi espresso manual maupun otomatis, sudah pasti kamu bisa membuat jenis minuman lainnya. Misalnya, membuat latte atau cappuccino, cita rasa asam pada kopi Solok juga cocok dicampur dengan susu. Selain bisa mengurangi rasa asam, tekstur dari kopinya pun akan terasa jauh lebih creamy. Memiliki profil rasa yang kaya, seringkali dengan sentuhan lemon, coklat, dan rasa manis alami yang kuat sehingga tidak memerlukan tambahan gula. Mendapatkan skor tinggi dalam cuping test yang dilakukan oleh para profesional kopi internasional. Varietas yang banyak ditanam antara lain Sigara Rutang, Kartika, dan varietas lokal, kopi Arab. Sering dikaitkan dengan kebun kopi di daerah seperti Aka Gadang yang berada di ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut. 2. Kabupaten Agam. Kabupaten Agam menjadi salah satu daerah penghasil kopi penting selain Solok di Sumatera Barat. Wilayah ini memiliki topografi dataran tinggi dan lereng gunung. Agam menjadi daerah dengan kondisi yang mendukung perkebunan kopi. Produksi kopi di Agam setiap tahunnya mencetak angka ribuan ton dan menjadi salah satu kontributor utama di Sumatera Barat. Kopi Kabupaten Agam terkenal dengan kopi Lasi Arabica dan Robusta dari Nagari Lasi, yang juga menawarkan wisata petik kopi. Kopi ini dikenal berkualitas tinggi karena ditanam di lereng Gunung Marapi di bawah pengawasan petani lokal dan perusahaan seperti PT Perkebunan Kopi Marapi yang sering melakukan ekspor. Terkenal dengan kualitasnya yang baik, meliputi varietas Arabica dan Robusta.
Beberapa area di Agam, terutama di kaki Gunung Marapi, mengembangkan kopi jenis Arabica dengan ciri rasa dan aroma khas dari tanah vulkanik. Kualitas kopi berasal dari petani dan perkebunan milik mereka sendiri, serta hasil pembinaan dari pemerintah dan komunitas. Kopi di Kabupaten Agam sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu, atau sekitar abad ke-18. Kala itu masyarakat telah memanfaatkan daun kopi untuk minuman, yang dikenal dengan sebutan kopi daun. Penikmatnya disebut dengan Melayu kopi daun. Julukan itu diberikan penjajah Belanda, sebagai bentuk merendahkan martabat orang Minang di waktu itu. Sampai sekarang, kebiasaan minum daun kopi tersebut dikenal dengan sebutan kawah daun atau dilafalkan menjadi kawah daun, di mana tempat atau wadah kawah minumnya juga khas dengan tempurung kelapa yang sudah dibersihkan. Kawah daun ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat. Masyarakat pecinta kopi bisa mendapatkannya di kedai-kedai kopi di Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, dan Payakumbuh. Berdasarkan cerita yang berkembang turun-temurun di tengah masyarakat, sejarah minum kawah daun ini lahir dari peristiwa tanam paksa kopi oleh penjajah Belanda. Karena biji kopi harus dijual kepada Belanda, masyarakat yang ingin menikmati kopi hanya bisa menyeduh daunnya saja. Namun pakar sejarah dari Universitas Andalas, Profesor Gusti Asnan memiliki pendapat yang berbeda tentang lahirnya kopi kawah daun ini. Menurutnya, kebiasaan meminum kawah daun sudah dilakukan masyarakat Minang jauh sebelum kedatangan Belanda ke ranah Minang. Kopi telah tumbuh subur sebelum Belanda datang ke pedalaman Minangkabau. Masyarakat Minang sendiri baru menyadari bahwa biji kopi ini bernilai tinggi di akhir abad ke-18, sejak saudagar Amerika datang membeli biji kopi. Bibit kopi yang ada di Sumatera Barat, menurut sejarah, awalnya dibawa oleh haji dari Arab yang pulang dari Mekah dengan jenis kopi Arabica. Perkembangan tanaman kopi di Sumatera Barat awalnya di daerah Agam dan sekitarnya, yang memiliki geografis cocok dengan jenis tanaman itu. Mulanya kopi tidak ditanam dengan teratur, tapi dibiarkan tumbuh liar, 3 Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu daerah di wilayah dataran tinggi dan lereng gunung, yang memiliki perkebunan kopi yang signifikan. Kopi di daerah ini menyumbangkan total produksi yang cukup besar untuk masuk dalam wilayah penghasil kopi di Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat dikenal dengan produksi kopi yang menghasilkan kopi kawah daun, yaitu minuman unik yang terbuat dari daun kopi yang diseduh, bukan bijinya. Selain itu, Tanah Datar juga memiliki potensi menanam kopi robusta karena dataran yang cocok. Minuman kopi kawah daun sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sumatera Barat, terutama warga Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, karena di sanalah pusat pembuatan kawah daun itu. Di sana kawah daun diproses secara tradisional dengan berbagai aneka rasa. Proses itu diwariskan secara turun-temurun hingga kini sudah menjadi industri kecil-kecilan di daerah itu. Menariknya penyajian kawah daun bukan dengan menggunakan gelas atau cangkir seperti di kafe, melainkan dengan batok kelapa yang sudah dibersihkan serabutnya. Sementara untuk kedudukannya, batok kelapa itu diletakkan di atas potongan bambu agar tidak goyang. Biasanya kopi kawah daun paling enak ditemani dengan gorengan. Itu mengapa hampir setiap pondok gorengan di daerah itu menyediakan minuman tradisional tersebut. Jika dilihat warna dan rasanya, kopi kawah daun lebih menyerupai teh, karena memang kopi itu dibuat dari daun kopi, bukan dari bijinya. Namun mampu memberikan aroma yang berbeda dengan cita rasa yang khas. Sekarang kopi kawah daun bisa dinikmati dengan aneka rasa, seperti dicampur dengan telur, rasa jahe, rasa lemon, rasa susu, atau hanya dicampur dengan gula. Boleh disesuaikan dengan selera penikmat kopi. 4 Kabupaten Pasaman. Pasaman menjadi salah satu daerah penghasil kopi robusta yang cukup besar dan juga cukup dikenal masyarakat Sumatera Barat. Perkebunan kopi terbesar di wilayah Pasaman tersebar di antara berbagai kecamatan di kabupaten ini. Selain dari 4 kabupaten di atas, terdapat beberapa perkebunan kopi lainnya namun memiliki skala yang lebih kecil. Kopi dari Kabupaten Pasaman dikenal dengan produk lokal seperti kopi bubuk cap matahari dan kopi Pasaman Robusta yang berasal dari perkebunan pegunungan daerah tersebut. Pemerintah daerahnya juga memiliki program revitalisasi tanaman kopi Arabica untuk meningkatkan produksi dan kualitas kopi di wilayahnya. Anda dapat menemukan berbagai produk kopi Pasaman secara daring melalui platform e-commerce terpercaya. Tingginya harga jual dan mendukungnya kondisi daerah, membuat petani di daerah Talamau Kabupaten Pasaman Barat, ramai menanam kopi di ladang mereka. Petani menilai, tanaman kopi bisa meningkatkan taraf perekonomian mereka dan tidak terlalu sulit untuk dipasarkan. Semakin tingginya permintaan kopi dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dunia, membuat petani di sekitar Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, mulai beramai-ramai menanam kopi Arabica dan Robusta di ladang mereka. Kontur daerah yang mendukung tanaman kopi karena berada di daerah ketinggian,
membuat tanaman tersebut tidak perlu mendapatkan perlakuan khusus dari petani. Bahkan mereka mengaku, pertumbuhannya terbilang sangat baik. Saat ini, harga 1 kg biji kopi di daerah itu berkisar Rp22.000 per kilogram. Namun harga itu bisa naik, tergantung kepada jenis dan kualitas kopi yang akan dipasarkan. Bahkan untuk kopi tertentu mereka bisa menjual dengan harga yang sangat mahal. Rahmat, salah seorang petani kopi di daerah itu, mengaku sangat terbantu dengan kehadiran kopi. Mereka bisa memanen kopi dan dijual di sekitar Talu, hal itu secara otomatis akan meningkatkan taraf perekonomian mereka. Meski demikian, petani tetap menemukan kendala, seperti serangan hama jamur atau membusuknya bagian batang atau dahan kopi, sehingga mengganggu produktivitas mereka. Mereka berharap segera mendapat solusi, agar kejayaan petani kopi di Talamau itu bisa kembali pulih. Petani berharap, peningkatan jumlah lahan kopi ini bisa diiringi dengan meluasnya pemasaran kopi Talamau. Sehingga saat musim panen raya datang, petani tidak harus menjual kopi mereka dengan harga rendah. Bahkan melihat potensi yang ada, kopi Talamau bisa menjadi komoditi ekspor. Sekian mungkin sedikit cerita tentang terkenal akan kopi Robusta dan Arabica. Inilah 4 daerah dengan penghasil perkebunan kopi terbesar di Sumatera Barat. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.